Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfah thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Para hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saat ini sedang berbahagia, Sister Nadia yang berasal Abdul Muiz dan keluarga besar dari Sister Nadia. Dan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita menjadi saksi dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pelaksanaan akad antara Nadia, Sister Nadia, dan Brother Abdul Muiz. Ini merupakan kebesaran yang berbeda dari biasanya. Kalau dari biasanya kita merencanakan punya jodoh di kampung sebelah, terkadang tercapai. Tetapi ternyata Nadia berbeda. Ibunda dari Nadia dan ayahnya mengantarkan Nadia untuk belajar ke Pakistan dengan niat untuk belajar saja. Tetapi ternyata Nadia bukan hanya mendapatkan syahadah, tetapi juga mendapatkan jodoh. Tidak ada yang mungkin mereka tidak merencanakan hal ini, tetapi ternyata setelah liku yang dijalani, Allah pertemukan mereka di akad di tempat ini. Dan ini menjadi tanda kebesaran Allah. Siapapun kita yang ada di halaman, yang ada di tempat ini, tidak tahu di mana kita ajar, di mana rezeki kita, di mana jodoh kita, termasuk di dalamnya. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir ayat ke-11. Tsumma ja'alakum azwaja. Setelah diciptakan dari tanah, lalu kemudian kepada air, lalu diciptakan berpasang-pasangan, dan pasangan-pasangan itu ditegaskan di dalam ayat ini, illa fi kitab, kecuali itu ada di dalam kitab. Kitabullah dimaknakan juga ilmu Allah, atas pengetahuan Allah, juga dimaknakan bukan hanya itu, bahwa ini adalah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ditegaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, ada 4 hal yang diciptakan, disertakan dalam penciptaan manusia itu ketika dia berada di dalam rahim manusia ibu kita. Yang pertama, dan 4 itu ada rezeki, ada ajal, ada amal, dan ada susah dan senang. Itu di dalam hadis Bukhari Muslim. Sedangkan di hadis At-Tirmidzi disertakan dengan tegas di sana ada jodoh yang ditegaskan ketika seseorang insan itu diciptakan
disertakan di dalam rahim seorang ibu. Dari sini sangat tegas sekali dan menjadi contoh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hadapan kita. Bagaimana Allah Maha Kuasa untuk menentukan siapa jodohnya, siapa pasangannya, dan ini mengajak kita untuk bertafakur kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa dari pertemuan ini. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga besar dari saudari Nadia dan juga Abdul Muiz, you didn't plan that you will get the couple here, but Allah decided give Nadia here to be your couple, not only here but in here after also. And it is the gift of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tidak ada kata yang paling pantas kita panjatkan kepada Allah bahwa sangat tegas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama yang ingin disampaikan, bahwa ini adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapinya? Kita tawakal, kita bersabar bahwa ini baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang ingin ditegaskan dalam pertemuan ini, an-nikah sunnati. Di riwayat Ibnu Majah ada ditambahkan, man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Di dalam hadis yang lain, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maknanya hampir sama. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah is my sunnah. Rasulullah SAW said, barang siapa yang tidak melakukan sunnah, maka dia bukan dari golonganku. Ini mengajarkan kepada kita, menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar fitrah manusia untuk berpasang-pasangan, tetapi ada di dalamnya aturan-aturan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita bisa melihat urusan rumah tangga, urusan panjang, urusan dapur, urusan internal dari seorang nabi diungkapkan menjadi pelajaran bagi kita umatnya. Untuk apa? Agar tidak tabu bahwa mengurus rumah tangga adalah bagian dari Islam itu sendiri, bahwa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, karena Islam bukan hanya untuk pribadi tetapi juga untuk keluarga, yang insya Allah setelah keluarga terbina maka komunitas sebesar apapun itu akan terbina. Dari sini lahirlah bukan hanya sunnah. Kalau kita perhatikan dalam pernikahan, sejak awal dengan akad sudah merubah aturan-aturan syariat yang ada di dalamnya. Yang tadinya ketaatan saudari Nadia kepada orang tuanya, sekarang beralih ketaatan Nadia harus diutamakan kepada suaminya. Ini bukan hal yang tabu, tetapi ini adalah sunnah yang disyariatkan oleh Islam. Begitupun dari orang tua, saat ini sampai akad tadi, tanggung jawab hidupnya Nadia ada di tangan orang tuanya. Tetapi selepas akad ini, maka tanggung jawab itu dilepaskan, dipindahkan, diserahkan, dipasrahkan kepada Abdul Muiz. Hal ini bukan hanya sekedar perpindahan biasa, tetapi ada perpindahan yang diinginkan bagaimana umat ini untuk memperbanyak, untuk lebih banyak, untuk menjalin silaturahim dengan siapa saja, dengan ikatan yang jelas, dengan aturan yang jelas yang ditegaskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya ketika akad, lalu setelah akad itu pun tidak lepas dari aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak permasalahan nantinya. Abdul Muiz akan
akan mendapatkan permasalahan dari sisi bahasa yang pertama. Bagaimana bahasa yang berbeda, bahasa yang masing-masing harus membuat kesepakatan bahasa apa yang harus dijadikan bahasa komunikasi, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Alhamdulillah Nadia punya kemampuan keduanya. Berikutnya adalah bagaimana perbedaan culture, budaya yang berbeda. Pakistan punya budayanya sendiri, Indonesia punya budayanya sendiri. Tetapi dengan ikatan Islam, ikatan Quran dan Sunnah, semuanya tidak ada apa-apa dan bisa menyatu insya Allah. Dan setelah pernikahan, ajal tiba, ternyata aturan dari gara-gara akad ini tidak lepas begitu saja. Nanti ada hukum waris. Hukum waris itu adalah hukum yang didasari juga karena akad. Seseorang mendapatkan haknya, dia dari mana? Apakah dia terjadi pernikahan atau tidak? Dia anaknya siapa? Kapan menikahnya? Sudah belum cerai atau belum? Itu menjadi permasalahan setelah pernikahan. Bahkan setelah meninggal sekalipun, hak waris itu terikat gara-gara akad. Artinya apa? Kita berpikir bahwa akad bukan hanya untuk di dunia, tetapi juga akad untuk di akhirat kelak. Bagaimana manusia, insan yang saat ini menikah, plan your life not for life here, but also in hereafter, untuk di akhirat kelak. Karena apa? Seorang Muslim punya cita-cita yang besar, yaitu bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat, karena hidup yang abadi adalah di akhirat. Akhirnya banyak sekali problem yang akan dihadapi oleh agamis. And Nadia, you will face some problem after this, because akad itself it is problem, because you get the responsibility from the father and mother of Nadia, and it is in your own responsibility. So the first thing I want to tell you how to solve the problem. First thing, ask Nadia and yourself to read Al-Quran and Sunnah. Because this the key of happiness in here and hereafter. The first one. The second one, ask Nadia to salat jamaah with you. Maybe one time, maybe in tahajud is better. Maybe in one week, bring your family in salat jamaah. Insyaallah, it will be start to solve any problem is with you. And yang lebih penting dari itu, the important thing, ya, correct your niat. What is your niat to marry? What is your niat, and how to feel your life in your marriage, and how to lose yourself in this marriage. And the important thing also, how to plan to happy life in here and hereafter. Akhirnya kita doakan bersama-sama pengantin kita hari ini, mudah-mudahan berbahagia dengan sama-sama membaca Barakallahu li wa lakum, barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kemudian ada doa yang dari Nabi Muhammad SAW dicontohkan, yaitu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah wabil khusus kedua pengantin hari ini untuk memperbaiki, untuk meningkatkan
kualitas dari agamanya, karena agama ini kami yakin sebagai pokok pangkal dari permasalahan kami. Ya Allah, perbaikilah, bimbinglah kami, wabil khusus kedua pengantin ini dalam urusan dunianya, karena kami semua hidup di dunia ini. Tidak lupa ya Allah, bimbinglah kami, wabil khusus kedua pengantin ini, urusan akhiratnya, karena kami yakin bahwa setelah hidup di dunia ini ada hidup yang lebih membahagiakan, yaitu hidup di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, detik-detik hidup kami sebagai peluang penambah kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan jadikanlah kematian kami sebagai akhir dari segala keburukan-keburukan yang kami lakukan. Akhirnya kita tutup dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.